Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan akan selalu di Sachi TV. Dan di video kali ini aku akan menceritakan ulang sebuah kasus menghilangnya seorang jamu alias janda muda berumur 23 tahun di Texas yang memiliki 3 orang putra dan putri, di mana dia mengasuh 2 di antara 3 orang putra putrinya ini dan salah satunya diasuh oleh mantan suaminya. Tetapi naasnya, ibu 3 orang anak ini namanya Carrie Mae Parker harus menghilang sesaat setelah dia selesai mencuci baju di rumah papahnya dia sendiri. Dan di hari itu adalah hari ulang tahun anaknya, di mana dia sudah merencanakan sebuah pesta ulang tahun untuk anaknya ini. Kemudian dia ingin membelikan kado ulang tahun berupa sepeda. Pergi dia beli kado sepeda itu, tapi nggak pernah balik. Sampai sekarang. Loh, kok bisa, Mas? Lama amat perginya. Kemana Mas itu si Carrie? Kita cari sama-sama yuk. Carrie Mae Parker hari itu datang ke rumah ayah kandungnya untuk mencuci baju sekaligus untuk mengambil beberapa surat. Ia baru saja menerima gaji dari minggu terakhir dia bekerja. Setelah Carrie selesai mencuci baju dan mengambil beberapa surat yang dibutuhkannya, dia lantas pergi dari rumah orang tuanya. Tapi tidak pernah kembali sampai hari ini. Kejadian ini terjadi di tahun 1991. Mobil Carrie berhasil ditemukan di tahun 2021. Dan itu berarti 30 tahun setelah menghilangnya Carrie, baru ditemukan mobilnya. Lantas apa yang membuat Carrie menghilang begitu lama? Dan penyebab-penyebab apa yang menjadi perkiraan dari keluarga? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Carrie Mae Parker adalah ibu dari 3 orang anak, Mandy, Brandy, dan Brian. Ketiga anaknya berusia di bawah 6 tahun ketika tahun 1991 silam. Carrie sendiri adalah orang tua tunggal dari 3 orang anak dan ia sendiri berusia 23 tahun saat tahun 1991. Bisa dikatakan Carrie adalah wanita atau ibu yang sangat malang. Karena sejak bulan Maret 1991, keluarganya menyatakan Carrie menghilang. Semasa hidupnya, untuk menghidupi ketiga anaknya, Carrie bekerja di sebuah perusahaan AC di Terrell, Texas. Adik kandungnya Carrie, namanya Patricia Geiger, sudah curiga kalau kakaknya menghilang di hari itu. Kenapa Patricia bisa curiga? Karena hari di mana Carrie menghilang adalah hari ulang tahun anaknya. Dan sebenarnya di hari itu Carrie pun sudah merencanakan sebuah rencana untuk merayakan ulang tahun anaknya tersebut. Tapi di saat pesta, Carrie malah nggak muncul. Semua keluarga Carrie langsung khawatir. Terlebih lagi ayah Carrie dan juga adiknya, si Patricia. Lalu ayahnya Carrie memberitahu seorang temannya yang memang seorang polisi. Ditelepon lah itu temannya kan. Anakku kayaknya hilang, dia bilang gitu bapaknya. Terus temannya yang polisi itu bilang, oh iya gitu aja. Tapi setelah ditunggu berbulan-bulan, nggak ada kabar bagaimana kelanjutannya, apakah ada pencarian tentang anaknya yang hilang itu. Kemudian setelah berbulan-bulan nggak ada kabar, adiknya si Carrie, si Patricia ini, idean nih untuk lapor langsung ke kantor polisi di daerah Terrell, Texas. Pergilah Patricia ini, adiknya Carrie, ke kantor polisi di Terrell, Texas. Tapi sama aja, nggak ada perkembangan. Kabar tentang Carrie setelah dicari itu nggak ada. Keluarganya nggak nerima kabar apa-apa tentang si Carrie ini. Berarti ini masih di tahun yang sama ya. Tahun yang sama di mana Carrie menghilang, yaitu tahun 1991. Nah, sekarang anehnya, baru setelah tahun 2010, Patricia baru tahu ternyata pas tahun 1991 dia kan lapor tuh ke kantor polisi Texas. Ternyata laporannya tuh nggak dianggap. Kayak bukan laporan orang hilang aja, kayak nggak ada apa-apa, nggak dianggap aja pokoknya laporannya. Dan yang bikin keluarga lebih jengkel lagi adalah saat Patricia, adiknya Carrie ini, ngelaporkan ke kantor polisi Hunt County. Jadi ini adalah kantor polisi di daerah yang berbeda ya. Yang tadi kan di Terrell, Texas, sekarang di Hunt County.
Ternyata di sana pun nggak ada laporan orang hilang tentang si Carrie ini. Dan itu artinya adalah teman ayahnya yang polisi yang pertama kali tadi itu dilaporin bahwa anaknya si Carrie hilang itu, dia nggak masukin laporan juga ke kantor polisi. Aneh nggak sih? Sebel nggak sih? Ini bener-bener nggak ada laporan tentang orang hilang atas nama Carrie May Parker ini. Nggak ada. Kayak nggak ada kasus aja gitu. Nah, kalian mau aku kasih tahu nggak biar kalian lebih sebel lagi? Pas tahun 2010 itu, pas Patricia lapor dan dia tahu ternyata di sana nggak ada laporan tentang hilangnya kakaknya, itu polisi malah ngasih tahu ke Patricia lagi. Wah, kayaknya ini penyelidikannya bakal sulit. Dengan alasan karena kejadian hilangnya itu udah hampir 20 tahun yang lalu, Bu. Lah maksudnya kalau memang cari orang hilang itu gampang, ya keluarganya pasti cari sendiri, nggak perlu lapor polisi kan? Singkat cerita, karena keluarganya si Carrie ini udah mulai gregetan kali ya, akhirnya memutuskan untuk mencari Carrie ini sendiri dengan dibantu oleh sebuah badan penyelidik kayak swasta gitu. Namanya adalah Adventure with Purpose. Akhirnya mereka dibantulah keluarganya ini untuk mencari Carrie dari tahun ke tahun, dari mulai tahun 2010 itu. Keluarganya memang gigih, pantang menyerah sama Adventure with Purpose ini. Tercatat di tahun 2019 saja pencarian akan Carrie May Parker ini sudah dilakukan sebanyak 3 kali di bulan Januari, Februari, dan juga Mei 2019. Pihak keluarga terus mencari dan kali ini dengan teknologi sonar namanya. Kenapa dengan teknologi sonar? Karena di hari terakhir Carrie ini menghilang, dia itu pakai mobil. Dan teknologi sonar ini berguna atau berfungsi untuk mencari logam yang hilang gitulah. Jadi kalau mobil itu kan logam kan, dicarilah dengan sonar ini, dengan teknologi sonar supaya gampang ketemunya gitu. Dan ayahnya pun juga sempat memberikan keterangan kepada pihak penyelidik bahwa saat itu anaknya Carrie May Parker ini pergi dari rumahnya setelah mencuci baju. Dia pergi tuh naik mobil untuk beli kado anaknya yang ulang tahun, kadonya sepeda dijanjikannya. Nah pergi itu terus gak balik, dia bilang gitu sama si penyelidik. Udah, cuman itu aja petunjuk dari orang tuanya, nggak ada lagi. Dan pada tanggal 17 Maret 2021 kemarin, tepatlah 30 tahun Carrie menghilang. Akhirnya pada tanggal 17 Maret 2021 kemarin, mobil Carrie May Parker ditemukan. Mobil Buick Skylark keluaran tahun 1981 ini ditemukan di sebuah danau dengan kedalaman 15 kaki dalam kondisi terbalik. Dan ini juga menunjukkan bahwa sebuah pertanyaan sudah terjawab. Carrie menghilang karena tenggelam. Yang tidak diketahui di sini adalah di mana jasad Carrie dan kenapa dia sampai masuk ke dasar danau. Apakah dia dibunuh? Apakah memang ini murni kecelakaan? Itu kan pertanyaannya. Mobil Carrie ditemukan di Danau Tawakoni di Jalan Lintas FM 751. Gitu aja ya aku bacanya ya, nggak usah pakai bahasa Inggris ya, susah. Sedihnya di sini adalah begitu ditemukan, tim evakuasi hanya dapat mengangkat setengah dari bangkai mobilnya Carrie tersebut. Hal itu dikarenakan memang udah terlalu rusak. Udah 30 tahun kerendam di danau dengan posisi kebalik loh. Dalam itu 15 kaki. Sedihnya adalah jasad Carrie tetap belum ketemu. Ini ada sekedar info tambahan ya, bahwa di Hunt County memang banyak sekali kasus orang hilang. Ada 7. Dan Carrie ini adalah kasus kedua dari 7 orang hilang di Hunt County. Oh iya guys, ternyata Carrie ini juga punya pacar. Mereka ini putus nyambung. Kadang sayang, kadang tendang-tendangan juga. Dan ternyata Carrie sama pacarnya ini sama-sama pernah menjadi pecandu obat-obatan terlarang. Di tahun 1990 ternyata Carrie May Parker ini pernah dipenjara karena pemakaian atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Beberapa hari sebelum Carrie menghilang, ternyata Carrie May Parker ini dan pacarnya sempat berantem. Pacarnya nendang kaca mobilnya Carrie, kemudian sempat mengancam juga sebelum akhirnya Carrie benar-benar menghilang. Nah itu tadi adalah cerita tentang Carrie May Parker. Kalau menurut kalian siapa yang salah? Polisi yang slow respon? Atau Carrie May Parker yang make obat-obatan terlarang sehingga nggak terkendali kalau berantem? Atau Carrie May Parker salah karena dia milih cowok yang salah untuk jadi pacarnya? Terus menurut kalian ini kecelakaan murni sehingga tenggelam atau dibunuh sama pacarnya? Komentar di kolom komentar di bawah.
Oke, thank you banget udah mau nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe-nya, like, serta share ke teman-teman kamu. Sampai ketemu di konten berikutnya, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin viral.